kita bisa bertemu kembali dalam bedah editorial majalah Suara Aisyah edisi Februari 2020 bersama saya Putri, dan di sini juga sudah hadir ibu kita, Ibu Dr. Trihastuti Nur Rohimah MSI. Beliau adalah Dewan Redaksi dari majalah Suara Aisyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Putri. Assalamualaikum untuk sahabat Aisyah dan juga tentu penggemar atau pembaca majalah Suara Aisyah di seluruh Indonesia. Yang sudah tentunya menunggu edisi bedah editorial kita untuk judulnya Inovasi Program Penanda Berkemajuan ya Ibu ya, yang terbit di bulan Februari ini. Ya, saya juga akan menunjukkan akan lebih jelas. Kalau untuk sahabat Aisyah yang belum memiliki majalahnya di rumah, bisa langsung memesan di kantor redaksi majalah Suara Aisyah Ibu ya. Nah, hari ini kita akan membahas inovasi program penanda berkemajuan, tentu saja dari organisasi kita Aisyah ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, mungkin bisa diceritakan pertama kali apa yang melatar belakangi majalah Suara Aisyah mengangkat tema ini? Iya, yang pertama adalah bahwa bicara tentang inovasi program, ya mengapa kita atau Suara Aisyah memunculkan salah satunya adalah tema tentang inovasi program, ya karena saat ini kan kita memasuki periode pertama gitu ya, periode pertama abad kedua. Nah, maka kemudian dengan tantangan internal dan eksternal yang sangat luar biasa gitu ya, maka menggerakkan organisasi itu harus dengan dilandasi dengan kreativitas dan inovasi-inovasi program sehingga menjawab beragam kompleksitas masalah yang ada saat ini, dan juga termasuk berbagai macam hambatan-hambatan yang ada di internal organisasi. Seperti itu Mbak Putri. Baik, kalau kita berbicara tentang Aisyah, Ibu, organisasi yang sudah berusia lebih dari 1 abad, sudah memasuki abad keduanya ya Bu ya. Sebenarnya bagaimana atau seberapa pentingkah Aisyah memandang adanya inovasi Bu? Iya, jelas sangat penting sekali ya, karena pertama kan Aisyah itu kan organisasi model sini. Sebuah organisasi itu ketika eksis itu kan akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan pasti punya visi dan misi tertentu yang harus dicapai oleh organisasi. Nah, sekali lagi karena problem masyarakat itu semakin berkembang banyak, dan juga ini tantangan yang dihadapi misalnya perkembangan teknologi, kemudian saya kira juga dari sisi ideologi gitu ya, karena kan Aisyah Muhammadiyah itu ingin terus berlandaskan pada nilai Islam berkemajuan, maka ini tantangannya adalah juga tantangan terkait dengan berkembang tumbuhnya ideologi-ideologi yang saat ini tumbuh, yang akan juga menjadi challenge ya, tantangan bagi Aisyah dalam menggerakkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan tersebut, dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan tersebut, seperti itu. Selain tadi, yang kedua adalah juga tantangan-tantangan teknologi ya, tantangan-tantangan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah tantangan dari kompleksitas problem yang ada di masyarakat yang dulu tidak begitu muncul gitu ya, saat ini begitu beragamnya muncul, seperti isu lingkungan. Dulu kan isu lingkungan tidak, misalnya sekarang ada climate change ya, perubahan lingkungan yang membutuhkan perhatian dari kita, dan itu dampaknya kan luar biasa, seperti itu. Itu saya kira Mbak Putri. Jadi memang harus terus berubah, harus terus berkreasi, berinovasi untuk menjawab tantangan zaman ya, betul, ya, betul sekali. Kalau terkait inovasinya Ibu yang dilakukan oleh Aisyah sebagai organisasi Islam, tapi dari sisi apa saja ya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Ibu? Iya, kalau bicara tentang inovasi, pertama begini, bahwa visi pengembangan Aisyah ya, visi pengembangan Aisyah itu kan kita ingin menjadi organisasi yang memang akan bekerja untuk memperkuat masyarakat sipil ya. Jadi visi pengembangan ini kita munculkan di Muktamar Aisyah di Malang ya, di Malang 2005 seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya juga melengkapi atau sebagai bagian dari operasionalisasi visi
Aisyah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, dakwah amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Maka untuk menggerakkan untuk memperkuat masyarakat sipil itu, maka penguatan basis itu menjadi penting. Nah, menguatkan masyarakat sipil artinya kita harus menguatkan cabang dan ranting yang menjadi salah satu inti gerakan Aisyah. Jadi salah satu karakter gerakan Aisyah adalah kekuatan kita di komunitas. Itu artinya kita sebagai masyarakat sipil tidak hanya di level nasional tapi juga sampai di level level grassroots itu juga akan kuat gitu ya. Nah, apalagi juga salah satu tantangannya adalah beragam kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga harus kita respon, seperti misalnya undang-undang desa itu juga harus mendorong pada inovasi-inovasi program sehingga program-program Aisyah itu betul-betul menyentuh pada kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu adalah kita peduli kalau ada kelompok-kelompok du'afa mustad'afin, ya, kelompok-kelompok yang dimarginalkan. Saya kira sampai saat ini kita masih tetap concern pada isu-isu kemiskinan, ya, karena angka kemiskinan di Indonesia meskipun turun juga jumlahnya masih cukup besar gitu ya. Terus yang kedua juga problem kesenjangan, ya, kesenjangan kemiskinan itu juga sangat tinggi sekali. Ini juga harus menjadi perhatian masyarakat kita, artinya sedikit orang menguasai prosentase kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa. Itu juga harus kita jawab. Terus apa sih inovasi program kita juga, tantangan kita kan juga isu-isu toleransi, ya, intoleransi. Bagaimana kita Aisyah itu membangun atau menjadi agen-agen perdamaian di tingkat komunitas. Itu tidak semata-mata perdamaian terkait dengan isu sara, tapi misalnya juga isu-isu ini kan semua pilkades, ya, pilkades, pilkada, pilpres itu juga ternyata menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana sebenarnya kita itu meskipun berbeda pilihan juga harus tetap damai, ya, berbeda latar belakang pilihan politik, berbeda agama, berbeda suku agama dan etnis, itu juga harus kita membangun nilai-nilai toleransi. Nah, saya kira ini juga inovasi-inovasi program yang harus kita kembangkan karena masyarakat semakin semakin kompleks problemnya. Seperti misalnya juga isu-isu kekerasan kan dulu juga tidak begitu kelihatan, ya, tapi sekarang kan isu-isu kekerasan mulai banyak muncul seperti itu karena masyarakat sudah mulai banyak berani menyampaikan bahwa mereka mengalami kekerasan seperti itu. Nah, saya kira itu juga hal-hal yang penting untuk dijawab dengan melalui inovasi-inovasi program pendampingan, konseling gitu, ya. Itu saya kira menjadi hal yang penting untuk kita pikirkan dalam mengembangkan inovasi-inovasi program di tingkat nasional sampai di tingkat komunitas. Itu Mbak Putri. Berarti dari Aisyah sendiri pastinya untuk menjangkau yang tadi Ibu sampaikan masyarakat di grassroots tentu saja mengerahkan kader dan para mubalighot, ya, seperti apakah mereka para mubalighot ini juga diberikan semacam materi-materi untuk bisa melakukan inovasi di konten dakwahnya, Ibu? Iya, begini, saya kira dakwah yang juga diajarkan oleh Rasulullah itu adalah selain dakwah bilisan gitu, ya, kita dakwah dengan melakukan edukasi, ya, edukasi pendidikan yang seperti selama ini kita lakukan, yaitu dakwah bilisan juga melalui forum-forum pengajian, forum-forum yang ada di komunitas, lewat pendidikan forum-forum yang juga kita buat seperti itu dengan melalui lisan. Saya kira harus diiringi juga dengan keteladanan, ya, keteladanan, dan juga kemudian dakwah-dakwah kita adalah dakwah-dakwah yang menggerakkan, ya, kita menjadi penggerak agen, ya. Saya kira ada 3 peran yang harus kita lakukan. Lisan, ya, lisan itu adalah bilisan tadi. Kemudian tadi keteladanan gitu, ya, jangan hanya kita kemudian memberikan
hanya secara lisan kita menyampaikan hal-hal, tetapi juga harus ada bahwa kita itu harus bisa diteladani. Yang ketiga adalah menjadi fasilitator-fasilitator atau menjadi agen-agen penggerak di level manapun, di level tingkat nasional, daerah, wilayah maupun di tingkat komunitas, harus menjadi mubalik penggerak, ulama-ulama penggerak, kader-kader persyarikatan penggerak, yang artinya kita harus menjadi sekali lagi itu agen untuk menggerakkan di komunitas, gimana mampu untuk memobilisir. Jadi salah satu syarat yang sangat penting dalam menggerakkan atau melakukan inovasi program di Aisyah itu adalah kita harus akan menjadi pemimpin-pemimpin yang transformatif, ya, karena pemimpin yang transformatif itu adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dan mempunyai ide-ide untuk menggerakkan di tingkat masyarakat, seperti itu. Itu saya kira kunci yang penting, Mbak Putri. Jadi 3 peran itu tadi, dan kita harapkan juga para mubalik-mubalik kita, kader-kader kita adalah kader-kader yang mempunyai peran-peran itu tadi. Berarti di sini Aisyah juga sangat memandang penting peran ataupun kreativitas dari setiap pemimpin, ya Ibu, ya. Dari tingkat atas sampai tingkat kita kan punyanya ranting, ya Ibu. Iya. Jangan takut salah di organisasi itu, karena justru kalau kita itu bergerak, memang kemudian kadang-kala ada kritik, ada masukan, nggak apa-apa. Bagi kita kadang-kadang penggerak Aisyah harus bersifat terbuka, cara berpikirnya harus terbuka. Salah satu, saya kira gini, dalam visi Aisyah yang sudah tertuang di ADART kan kita sudah memposisionkan diri sebagai Aisyah itu sebagai gerakan tajdid. Salah satunya adalah apa itu tajdid? Adalah gerakan orang-orang pembaharu, adalah cara berpikir berkemajuan. Salah satu cirinya adalah kita berpikir terbuka, juga mau berkomunikasi, berdialog dengan pihak-pihak yang lain. Cara berpikir kita harus terbuka. Bahkan dakwah rahmatan lil alamin itu adalah contoh bahwa kita adalah organisasi yang memayungi semua golongan, yang memayungi semua orang, lintas dakwah yang lintas batas agama, batas status sosial ekonomi, batas pandangan politik yang berbeda, batas etnis. Itu saya kira menjadi prinsip dalam gerakan kita untuk menghasilkan atau menelurkan gerakan yang inovatif dan kreatif. Tentu saja semua itu harus dipunyai oleh setiap kader Aisyah, Ibu, ya, bukan hanya di tingkat pimpinan, tapi semuanya akan bisa sama-sama menggerakkan Aisyah. Iya, makanya peneguhan ideologi dengan nilai Islam berkemajuan, dengan nilai Islam wasatiyah itu harus terus-menerus digelurakan, gitu ya, di semua kader-kader penggerak kita. Ini loh, kalau kita kader-kader Aisyah, kader-kader Muhammadiyah, maka ciri gerakan kita adalah dengan nilai Islam berkemajuan dan nilai Islam wasatiyah itu harus menjadi raw way of life kita. Kita tidak berpikiran sempit, aduh agamanya apa ya, gitu kan ya, aduh etnisnya apa ya, dia orang apa namanya, dia sukunya apa ya. Itu kita tidak perlu mempertanyakan itu ketika berdakwah, seperti itu saya kira. Kalau tadi di awal-awal Ibu sempat menyampaikan ada tantangan dari internal Aisyah itu, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan tersebut, Ibu? Iya, karena ini organisasi yang sangat besar, gitu ya. Namanya mengelola organisasi, mengelola ormas, organisasi yang sangat besar itu ya pasti juga membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Saya kira salah satu tantangan internal kita sendiri juga adalah pemahaman atas ideologisasi kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan yang sudah saya sampaikan tadi, di tengah untuk pemahaman internalisasi ideologi Islam berkemajuan dan wasatiyah tadi adalah peneguhan ideologisasi. Jadi peneguhan ideologisasi di semua level dan juga termasuk amal usaha harus menjadi prioritas kita. Di semua program-program kita juga harus selalu diawali dengan peneguhan ideologi, sehingga semua kader-kader penggerak kita memahami
tantangan yang kedua adalah ini juga sebagai organisasi yang sudah nanti bulan Maret kita sudah berulang tahun yang ke-106 ya, berulang tahun yang ke-106 tepatnya 22 Maret. Nah, salah satu yang penting adalah di usia yang 106 tadi, selain program ideologisasi ini loh, pendokumentasian atau knowledge management itu juga salah satu kelemahan yang kita sadari, bahwa kesadaran orang, kesadaran kader-kader kita untuk pendokumentasian, untuk mengembangkan sistem-sistem komunikasi yang sangat cepat di organisasi dengan hierarki yang dari nasional sampai di tingkat bawah itu juga menjadi salah satu tantangan organisasi kita di internal seperti itu. Nah, tantangan yang ketiga saya kira juga bagaimana kemampuan-kemampuan manajerial harus dikuatkan, menyusun program berbasis evidence base, menyusun program berbasis outcome, menyusun program bagaimana kita juga mengembangkan dakwah advokasi dan pemberdayaan. Itu juga menjadi salah satu tantangan internal kita. Itu 3 hal itu yang menurut saya penting menjadi bekal kita untuk mengembangkan program-program yang inovatif dan kreatif di Aisyah selain tantangan eksternal tadi, Mbak Putri. Ya. Baik Bu. Nah, kalau kita berbicara tentang dakwah, mungkin di era teknologi saat ini kaum milenial itu menjadi salah satu sasaran yang harus diperhatikan juga ya Bu ya. Nah, bagaimana strategi Aisyah atau cara-cara yang dilakukan Aisyah untuk menyasar kaum milenial ini? Iya, oke. Bagus sekali Mbak Putri ya. Jadi kalau di Aisyah itu tantangan dakwah kita itu kan memang juga kemudian harus memetakan ya, kita harus punya peta dakwah siapa yang harus kita sasar. Pasti dakwah yang pertama yang namanya pengkaderan, kalau bicara tentang pengkaderan tadi adalah pertama juga lewat anak usaha, kemudian keluarga. Nah, kader-kader muda itu menjadi salah satu pilar dakwah dan juga menjadi bukan sasaran ya, kelompok yang harus kita rangkul ya. Kader-kader muda itu harus menjadi kelompok yang kita rangkul. Nah, ini sudah harus menjadi pemikiran para pimpinan-pimpinan Aisyah saat ini yang sebentar lagi mau berganti ke pemimpinan, mau melakukan regenerasi di tingkat pusat, di tingkat wilayah, di tingkat daerah, dan di tingkat ranting. Itu harus menjadi kebijakan organisasi. Misalnya, apakah misalnya itu harus menjadi kebijakan artinya harus kita putuskan di dalam rapat. Misalnya kepemimpinan ke depan itu harus misalnya 60% adalah kader-kader muda, 40% adalah senior-senior yang akan membimbing para kader-kader muda. Ini menjadi sangat penting sekali. Termasuk ini adalah kreativitas dalam mengembangkan yang namanya program itu kan juga harus program kelembagaan. Nah, ini menjadi inovasi dalam program kelembagaan untuk merangkul kelompok-kelompok muda. Ini terkait dengan kader di internal ya. Jadi harus ada kebijakan-kebijakan itu tadi. Harus kita siapkan. Tidak ada yang tidak by design. Menurut saya harus disiapkan saat ini. Kalau dulu kan saya pernah belajar sama ibu-ibu senior itu belajar tentang kader indilan. Nah, siapa yang akan disiapkan untuk kader-kader muda itu terlibat, harus mulai dilibatkan dalam proses-proses diskusi, dalam proses-proses pelaksanaan program, harus mulai diberi tanggung jawab agar ada proses pembelajaran di situ. Memang butuh effort yang luar biasa bagi para pemimpin-pemimpin kita untuk melibatkan kader muda. Effortnya apa? Effortnya adalah harus mau membimbingkan. Yang namanya membimbingkan butuh energi ya, dan harus sabar seperti itu. Nah, yang kedua, untuk juga mengenalkan pada kader-kader muda kita secara eksternal kemajuan teknologi kita. Saya kira tim media sosial di Aisyah sudah cukup bagus gitu ya kita untuk mengelola, tapi terus berproses gitu kita. Tim media Aisyah yang kita sudah punya website, sahabat Aisyah tolong ya nanti sering melihat atau membaca website Aisyah dengan artikel-artikel yang bagus. Silahkan nanti baca di Aisyah, website Aisyah, aisyah.or.id. Juga jangan lupa kita kalau rata-rata dimiliki oleh para senior-senior kita itu ya.
Oleh karena itu harus rajin juga anggota-anggota Aisyah untuk membuka Facebook Aisyah. Kemudian juga untuk kelompok-kelompok muda tadi adalah, saya kira juga anak muda juga masih punya Facebook juga ya. Iya, ini juga penting. Instagram, iya. Instagram Aisyah dan Twitter. Alamat Aisyah itu adalah Aisyah Pusat ya. Instagramnya adalah Aisyah Pusat. Followernya sudah mau menembus 20.000. Ayo saya silakan untuk follow ya kader-kader muda karena informasinya cukup bagus. Juga bisa ada Instagram lain juga yang dikelola oleh Aisyah adalah Sahabat Kespro. Ya, sahabat reproduksi itu juga perlu di follow karena di situ ada informasi-informasi yang sangat penting sekali untuk kader-kader muda Aisyah seperti itu. Twitter kita juga Aisyah Pusat ya, Aisyah Pusat, silakan follow. Ini juga sudah mau menembus 20.000. YouTube ya, jangan lupa juga banyak mengakses YouTube tentang program-program Aisyah, informasi-informasi yang sangat penting tentang nilai-nilai Islam berkemajuan, tentang nilai Islam wasatiyah, di mana kader-kader muda harus mencari informasi. Silahkan memilih channel-channel yang pas, mencerahkan, mencerdaskan, karena yang namanya pikiran, hati itu juga harus diberikan makanan yang sehat, seperti halnya tubuh kita. Itu ya kader-kader muda, ingat semua tadi ya. Ini saya kira sangat penting sekali untuk juga bisa selain mendapatkan informasi, siapa tahu juga bisa menjadi inspirasi bagi kader-kader muda dan kemudian tertarik untuk nanti menjadi volunteer di Aisyah. Satu lagi Bu, tim media Aisyah juga berinovasi. Kita sudah membuka akun podcast sekarang. Jadi memang setiap lini Aisyah itu diharuskan untuk terus berinovasi ya Bu ya, mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita berbicara tentang kaum milenial, berarti memang Aisyah sangat memandang penting adanya regenerasi di setiap lini ya Ibu ya. Betul. Mungkin dari Ibu ada pesan-pesan untuk sahabat Aisyah muda di rumah. Sebenarnya beraktivis di Aisyah itu sangat menyenangkan, jadi bisa menambah kemampuan juga ya Bu ya, juga bisa berkontribusi tentunya untuk masyarakat. Iya, jadi kalau teman-teman muda itu saya kira bisa mulai juga kalau di komunitas bersama ibu-ibu di tingkat ranting untuk bisa menjadi volunteer biar merasakan spirit semangat perjuangan Aisyah, bagaimana kita memang betul-betul mau membantu. Nah, saya kira juga yang dilakukan oleh Aisyah untuk mengenalkan dan merangkul kader-kader Aisyah kita dengan KKN, Mbak Putri. Jadi kita kemarin dengan anak-anak muda KKN di Mamuju dengan 420 mahasiswa dan mahasiswi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju bersama dengan anak muda tadi mahasiswa 420 diterjunkan di 42 desa. Itu adalah sinergi antara Aisyah yang punya program untuk penurunan, berkontribusi untuk penurunan stunting, pencegahan perkawinan anak dan pemberdayaan ekonomi, itu sudah merangkul anak-anak muda. Ini juga mau kita kembangkan di Cilacap dan di Cirebon, di Magelang, untuk nanti bisa bersinergi anak-anak kita, kader-kader muda itu agar bisa merasakan sekali lagi spirit perjuangan Aisyah dan juga sekaligus sebagai media untuk belajar ya, belajar berorganisasi, belajar untuk memperdulikan isu-isu yang sekarang sedang menjadi isu yang penting di dunia maupun di tanah air. Isu-isu perempuan, isu-isu anak, isu-isu lingkungan, isu-isu kemiskinan, kesehatan, ini saya kira harus menjadi perhatian kader-kader muda yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Bagaimana kita tidak paham konteks isu kalau akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, harus menjadi mau belajar. Dan salah satu tempat untuk belajar berorganisasi adalah bersama dengan Aisyah di tingkat ranting sampai di tingkat pusat. Di tingkat pusat nanti juga bisa menjadi volunteer ya. Aisyah
Aisyah juga membuka banyak volunteer untuk pengembangan media Aisyah, mengelola media Aisyah, kemudian juga nanti volunteer untuk pengembangan sistem informasi Aisyah yang saat ini kita sedang mau mengembangkan database Aisyah, sistem kartu anggota Aisyah. Nah ini juga membutuhkan volunteer anak-anak muda. Ayo bergabung dengan Aisyah biar belajar bersama-sama. Yang menarik tadi Ibu menyebutkan bahwa Aisyah juga bekerja sama dengan amal usaha. Nah ini mungkin yang harus ditekankan oleh Aisyah di ranting dan cabang untuk bisa mengembangkan program. Jangan takut untuk mengajukan kerjasama dengan amal usaha ya Bu ya? Iya betul. Nah jadi ini sekaligus juga untuk menguatkan dan mengembangkan cabang dan ranting, karena kan KKN itu ada di tingkat komunitas. Nah nanti ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak di pimpinan ranting Muhammadiyah, bapak-bapak di pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah, ibu-ibunya itu harus mulai berkolaborasi. Nah ini penting. Salah satu kunci dalam mengembangkan program-program yang inovatif dan kreatif adalah kolaborasi. Ya, ke depan itu kita harus berkolaborasi. Tidak mungkin kita akan bekerja sendiri. Itu akan lebih efisien, kemudian dampaknya juga akan lebih besar jika kita berkolaborasi. Jadi tadi selain evidence base, ya itu hal yang penting dalam mengembangkan program inovasi dan kreatif. Yang inovatif dan kreatif adalah collaboration. Berkolaborasi, bergandeng tangan sehingga kita menjadi kekuatan yang cukup besar. Kolaborasi tadi salah satunya adalah persyarikatan dan amal usaha. Saya selalu senang menyebut bagaimana amal-amal usaha Aisyah itu maju bersama persyarikatan. Jadi nanti capaiannya juga akan lebih besar ya Bu ya, ya saja kalau kita bergandeng tangan bersama. Ya. Nah Ibu, ini sudah setengah jam kita berdiskusi bersama dengan begitu bersemangat ya Ibu Tri. Iya, saya selalu bersemangat karena kalau kita bersemangat itu kita juga akan terus positif gitu ya, akan mempunyai ide-ide yang bagus juga kalau kita bersemangat. Bisa menularkan semangat ke yang lain. Betul sekali ya. Nah mungkin semangat Bu Tri bisa disampaikan kepada sahabat Aisyah ataupun ibu-ibu pimpinan cabang ranting dan juga daerah Aisyah untuk bisa terus berinovasi mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah mereka masing-masing ini. Iya betul, ibu-ibu sekalian dan juga sahabat muda atau siapapun sahabat Aisyah yang mendengarkan kita perbincangan kita pada pagi hari ini, salah satu yang penting bekerja itu harus gembira. Iya, karena ini yang selalu menjadi moto kita bekerja di Aisyah. Berorganisasi itu harus menggembirakan ya. Kita itu bertim itu harus saling menggembirakan, saling mensupport, itu harus menjadi prinsip dalam kerja-kerja kita dalam menggerakkan organisasi seperti itu. Jadi dan yang kedua adalah ibu-ibu bergembira itu kan karena kita dilandasi oleh passion, rasa suka atas apa yang kita kerjakan dan keyakinan bahwa yang kita kerjakan ibu, kalau kita semuanya sahabat Aisyah, kalau kita bekerja itu harus dilandasi dengan nilai ya. Makanya Aisyah itu selalu bilang bahwa Aisyah adalah gerakan praksis. Apa itu gerakan praksis? Adalah gerakan yang dilandasi oleh nilai. Nilai apa? Salah satunya adalah keyakinan kita bahwa kita harus meninggalkan jejak-jejak yang baik. Kalau kita nanti sudah senior, mungkin sudah kembali menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu jejak-jejak yang baik yang harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, semangat nilai tadi bahwa gerakan kita dilandasi oleh nilai perjuangan, harus yakin bahwa selain jejak-jejak baik yang kita tinggalkan itu tadi, kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian dari kita melakukan gerakan amal soleh. Nah itu yang terus membuat kita itu bergembira dan bekerja. Satu hal yang juga saya ingat, saya tuh selalu senang belajar dari para senior-senior kita. Lelahnya berorganisasi adalah ilah atau ridho, itulah pahala kita ya. Jadi di dalam kelelahan itulah kita insya Allah gitu ya akan ada keridhaan dari Allah atas kerja-kerja yang kita lakukan, dan kita yakin bahwa itu menjadi pahala yang akan kita terima. Jadi saya kira itu yang penting menutup
apa yang kita diskusikan hari ini Mbak Putri, agar apa yang kita lakukan itu selalu membuat kita itu bersemangat, tidak lokro, tidak merasa tidak punya teman, seperti itu. Terima kasih. Amin Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menyalurkan semangat ke sahabat Aisyah dan juga menjadi pengingat ya Bu ya, bahwa lelahnya berorganisasi nanti kita akan mendapatkan ridhonya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Putri, semoga kita bisa berjumpa kembali di Bedah Editorial edisi selanjutnya, edisi bulan depan ya Bu ya. Terima kasih Mbak Putri dan juga sahabat Aisyah. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.